Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini atau siang hari ini. Kami akan melanjutkan mempelajari firman-Mu. Arahkan kami, pikiran kami, supaya kami menangkap isi hati Engkau. Dan biarlah pengetahuan ini, bahan apapun yang kami belajar, akan menambah kekuatan kami dan akan membangun orang, mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bahannya masih melanjutkan yang kemarin. Kita bahas kemarin kan tentang COVID ya. Kenapa COVID itu terjadi? Kenapa ada COVID di sekitar kita? Apakah ini hanya pertama kali terjadi sepanjang sejarah? Dan bagaimana Alkitab uh, menunjukkan beberapa kejadian yang seperti itu akan menambah pemikiran kita supaya kita tahu bagaimana harusnya bersikap sekarang dan bagaimana sikap harusnya kita sebagai orang percaya, dan kita juga bisa mendorong orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau ada pengaruh untuk satu bangsa, satu kota, satu keluarga, apa yang kita mau sarankan kepada mereka. Ini kira-kira topik-topik tentang COVID itu tidak berbicara tentang secara spesifik penyakit itu jenisnya apa dan sebagainya, tapi kita boleh secara umum saja bagaimana Alkitab menyatakan COVID itu kenapa ada di tengah-tengah kita. Oke. Nah, di share dulu bahan PowerPoint. Oke. Kemarin kita sudah lihat di Yeremia 32 ayat 30 sampai 33 itu ada hukuman Tuhan kepada bangsa Israel dan orang Yehuda. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu terbagi dari dua bagian ya. Itu namanya Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Supaya lebih jelas lagi kita review singkat ini sebagai pengetahuan background. Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan itu apa sebenarnya? Nah, di sini ada gambaran namanya Genealogy of the Kings of Judah dan Israel. Jadi sejarah perkembangan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Jadi dulu Tuhan menetapkan bangsa Israel jadi satu kerajaan itu sebenarnya atas permintaan daripada umat Israel, karena mereka pingin jadi seperti umat-umat yang lain yang punya raja. Padahal itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan pada awalnya. Tuhan itu waktu itu cuma mengirim hakim-hakim. Tuhan mengirim nabi-nabi. Tuhan mengirim utusannya. Dia boleh dikatakan teokrasi lah. Dia yang memerintah umatnya. Tapi bangsa Israel pingin jadi mengangkat raja. Padahal Tuhan sebenarnya tidak berkehendak seperti itu. Itu kehendak orang Israel, dan akhirnya Tuhan tetap menetapkan raja. Waktu itu dipilih raja pertama di Israel namanya Raja Saul. Jadi kalau lihat di sini ini Saul pertama kali ya. Setelah Saul kan kalau ada garis titik-titik pada begini artinya berpindah keturunan. Berpindah keturunan. Saul bukan jadi raja walaupun dia punya anak namanya Isobet ya. Dia mengalihkan pemerintahnya kepada Daud karena Tuhan sudah mengurapi Daud. Itu kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada David di sini. Nah, di sini ada gambar panah-panah ke bawah itu menunjukkan anak-anak daripada Daud yang secara langsung. Jadi anak kandung. Kalau ada tanda-tanda panah kuning begini itu berpindah keturunan. Jadi Daud punya anak namanya Salomo ya, walaupun dia punya Absalom, dia punya Adonijah, tapi yang jadi raja itu Salomo ya. Kemudian eh, Salomo punya anak namanya Rehoboam ya. Rehoboam. Nah, Rehoboam ini jadi raja di Israel ya, jadi raja di Israel. Oke.
Di sini ada gambar warna warna biru muda, David, Salomo, Saul. Ini berarti biru muda ini kerajaannya masih satu. Kerajaannya Israel dan Yehuda. Jadi satu. Nah, pas di sini warnanya sudah warna ungu muda ini berarti dia sudah terpisah. Kenapa terpisah? Karena sudah bagi dua. Di sini kerajaan utara, di sini kerajaan selatan. Jadi di sini sudah ada pemberontakan yang namanya Jerobeam. Jadi Jerobeam dia menjadi raja di kerajaan utara. Dia bukan keturunan dari Salomo. Yang jadi keturunan dari Salomo itu Rehobeam. Nah, di sini Yehuda. Jadi Yehuda di sini kalau gambar pada ini Israel ya. Kelihatan di sini Israel di bagian utara, Yuda, Yehuda di bagian bawah. Itu kerajaan selatan, ini kerajaan utara. Nah, di sini Rehobeam punya anak yang namanya Abijah, kemudian punya anak lagi Asa, punya anak lagi Jehoshaphat, kemudian punya anak Jerobeam. Nah, ini kalau kita lihat di cerita di 1 Tawari, 2 Tawari, cerita tentang raja-raja tuh raja-raja ini cerita tentang raja-raja yang memerintah kan. Nah, keturunan ini ada yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ada yang tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati, ada berbeda-beda gitu. Biasanya dilaporkan pada bagian akhir dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak seperti itu. Kebanyakan yang di Rehobeam masih taat pada Tuhan, masih mengikuti Tuhan. Walaupun ada juga yang tidak, tapi selalu ada balik-balik orang-orang yang mengikuti Tuhan. Kita bisa periksa di Alkitab ya. Kita tidak perlu menjelaskan satu persatu. Tapi di sini Jerobeam dia punya anak namanya Nadab. Tapi kemudian Nadab itu ganti lagi, bukan keturunannya Jerobeam lagi, karena Tuhan yang milih Jerobeam karena di sini Rehoboam tidak bagus ya. Tuhan pilih ini, tapi sebenarnya dia tidak taat pada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih lagi kepada keturunan yang lain. Keturunan Basa, keturunan Ela, keturunan Simri. Itu berganti keturunan lagi ke Omri. Omri baru punya anak, namanya Ahab. Nah, di sini jahat semua ini. Orang-orang ini jahat-jahat semua. Bahkan apalagi di sini Ahab, Ahasia, dia punya istri Isabel ya, kalau bahasa Indonesia, yang sangat jahat. Nah, disinilah mereka memerintah terus ya. Kemudian di sini ada Jehu, Yoasas, Yerobeam. Jadi terus menerus gitu sampai di sini ke bawah juga. Nah, baru paling terakhir itu namanya Sedekia. Nah, sebenarnya di bagian-bagian terakhir sebelum pembuangan yang ada Yeremia, disinilah itu kisah tadi yang di keluaran di mana tadi yang kita baca itu tadi. Nah, di sini bagian terakhir inilah Yeremia 32 tadi. Nah, di sinilah kisah itu. Jadi sebenarnya udah berapa tahun itu? Sudah lama sekali kan? Bukan kejadian sesudah David dan Salomo. Ini sudah berapa tahun lewat gitu. Puluhan tahun lewat. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau lihat di sini ada gambar yang lain. Dan gambar yang lain ada tahun-tahunnya gitu. Tahun 1100 sebelum Masehi sampai Sedekia sudah berapa tahun? Udah 500 tahun ini. Ini kan bukan 100 tahun di sini, 100 tahun. Jadi sudah berlangsung selama 500 tahun. Nah, waktu di sini selama mereka pemerintahan ada raja-raja yang turun naik gitu, yang mereka punya kehidupannya itu rohaninya seperti apa gitu. Bagus atau tidak. Ya, ini di sini ada gambarannya. Spiritual state. Warna hijau ini dia itu seperti ini, warna ungu seperti ini. Jadi dia keadaannya naik atau turun gitu. Nah, kalau David dia bagus rohaninya, di sini makin lama makin turun, naik lagi ya. Jehoshaphat itu orang yang takut Tuhan, turun lagi. Joas tuh naik turun. Jadi keadaan rohaninya turun naik mereka ini. Josia naik lagi. Tapi di sini udah turun sampai akhirnya di Sedekia dia turun. Jadi keadaan rohaninya mereka itu taat, tidak taat. Punya anak ada yang taat, tapi punya anak lagi tidak taat lagi. Biasanya mereka pengaruh dari istrinya. Istrinya yang tidak taat, akhirnya anaknya ikut tidak taat. Jadi
pengaruh istri sangat berperan di sini. Kalau istrinya dari keturunan yang baik yang takut akan Tuhan, anaknya akan ikut. Karena kebanyakan raja-raja kan tidak secara langsung mengurus anaknya. Biasanya istrinya yang ngurusnya. Nah, tapi kalau di sini di kerajaan di oke, di sini turun naik ya. Nah, ini yang kerajaan utara. Oke. Jadi begitulah. Di sini ada nabi-nabi yang diutus Tuhan. Pada tahun sini tahun 1100 yang diutus adalah Samuel. Tapi Samuel kemudian diganti dengan Nabi Nathan. Waktu Daud berbuat zina kan sudah ganti nabinya, sudah Nabi Nathan. Nah, pada saat di sini nabi yang diutus adalah Elia, Mika, Jehu, di sini nabi-nabi. Kemudian di sini Nabi Elia pada kerajaan di sini. Sini ada Yunus di bagian sini, Nabi Yoel di daerah sini, Nabi Hosea, Nabi Yesaya di sini, Nabi Oded dan sebagainya. Ya, terakhir di sini nabi-nabi Yeremia. Jadi Yeremia sudah pada bagian-bagian terakhir sebelum pembuangan. Yeremia cukup panjang sampai di sini. Nah, pada pembuangan terakhir yang ada Nabi Yeskiel, Nabi Daniel dan Nabi Obadja. Jadi Daniel itu sudah sampai akhirnya bangsa Israel dari Yehuda dibuang 600 sebelum Kristus. Oke. Jadi ini kita bayangkan keadaan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita kembali ke sini bicara tentang Yeremia, kita sudah bayangkan itu sudah keadaan yang sangat jauh sekali, udah 500-600 tahun. Jadi ingat, Tuhan itu melihat bangsa-bangsa. Tuhan itu bukan cuma sekedar Tuhan yang duduk dan memperhatikan kita secara pribadi. Kita mau makan apa, kita mau minum apa, kita sekolah, anak kita sekolah gimana. Kita memandang Tuhan itu kecil banget gitu. Tuhan itu Allah segala raja, dia penguasa alam semesta, dia mengatur setiap bangsa, dia memperhatikan ketaatan bangsa demi bangsa. Jadi dia mengangkat, dia menurunkan raja-raja, dia menjatuhkan bangsa ini, ini. Itu tadi dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita melihat memperhatikan Tuhan itu harus lebih besar lagi. Tuhan itu adalah Tuhan yang waktu dari masa ke masa. Ya, jadi kalau kita melihat ke belakang, ada masa di orang tua kita, masa di mungkin dengan Mami Peoma, dengan Opa Geret, masa Tuhan itu kan ada terus di mana-mana kan. Ya, ke depan juga demikian ya. Ada masa di depan anak-anak kita, cucu kita seperti apa nantinya. Nah, Tuhan tuh memperhatikan semuanya. Dan pada saat ini Yeremia, jadi pada saat di Yeremia ini adalah masa di mana Tuhan sudah melihat sudah akhir daripada hidup pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah dilihat turun naik dari raja ini, dan akhirnya kelakuan mereka sudah tidak becus lagi. Bahkan pada saat yang terakhir waktu Raja Sedekia itu memerintah, moralnya sudah jatuh sama sekali. Yeremia yang bernubuat, yang mengatakan bangsa ini akan diserahkan oleh Tuhan, dipenjarakan. Bahkan Yeremia dipenjarakan. Jadi sudah jatuh sekali moral mereka, sehingga Tuhan sudah sepertinya sudah akan menghukum mereka sampai akhirnya. Nah, di sini makanya di Yeremia 32 itu isinya apa? Ya. Jadi isinya bicara 32, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda, baik di kerajaan utara, baik di kerajaan selatan, menimbulkan sakit hatiku. Tuhan tuh bukan artinya sakit hati, benci dan seperti sifat manusia. Tuhan kecewa lah. Di sini maksudnya Tuhan kecewa. Tuhan kecewa sebagai bangsa pilihannya yang Tuhan utus nabi-nabi supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Dia. Tuhan berikan hukum-hukum supaya mereka taat, tapi mereka tidak taat. Dan mereka sendiri tidak taat. Siapa mereka itu? Dikatakan raja-raja mereka. Raja-raja itu seperti itu, turunan demi turunan. Bukan cuma raja, para pemuka-pemuka, para imam, para nabi-nabi, dan orang Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Ini sepertinya bangsa ini sudah matang, sudah di puncaknya kejahatannya. Tuhan sabar pada mereka. Tuhan utus Nabi Yeremia, tapi Yeremia bahkan dipenjarakan oleh raja. Jadi di sini Tuhan sudah akan mengutus mereka. Nah, secara nyata Tuhan bilang Tuhan akan hukum dengan
Karena gini, para pemimpin kings ya, pemimpin raja-raja. Kalau tulisan raja-raja di dalam Alkitab bukan berarti raja-raja saja, semua pemimpin secara politik, semua kalau namanya prince ya, pemuka-pemuka itu bisa tadi kemarin saya bilang seperti pemerintah lokal, gubernur, wali kota, bupati, kemudian priest, gembala-gembala, para pemimpin agama dan semua nabi-nabi. Nah, Tuhan mengutus mereka di Yeremia 27 ayat 8. Itu apa yang dikatakan di sini? Yeremia 27 ayat 8. Coba kita lihat. Ya, Yeremia 27 ayat 8. Oke. Nah, kita mulai dari ayat yang kelima ya. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lengan. Oke, kita share dulu ya. Sebentar ya, kita share. Kita share. Ya, dibilang, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya pada orang benar di mataku. Sekali lagi kita lihat bagaimana kita lihat Tuhan yang besar, Tuhan yang memperhatikan semua, Tuhan yang menciptakan. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Babel, Babelonia, Raja Nebukadnezar itu bukan orang Israel. Tapi Tuhan pakailah bangsa ini untuk menjajah bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan sudah muak, Tuhan sudah sakit hati dengan kelakuan daripada orang Israel. Tapi Nebukadnezar itu dibilang hamba Tuhan, hambaku. Walaupun dia bukan orang percaya, tapi setiap raja itu adalah tangan Tuhan. Jadi Tuhan pilihlah Nebukadnezar. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Nah, jadi Nebukadnezar dipilih Tuhan juga untuk menaklukkan Israel, dan Nebukadnezar Raja Babylon itu jadi besar sekali. Segala bangsa akan takut kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tapi Tuhan mengatakan satu waktu juga ini Nebukadnezar, karena dia tidak percaya pada Tuhan. Tuhan sebenarnya kasih kesempatan untuk dia percaya pada Tuhan lewat Daniel, tapi dia tetap tidak percaya, dia jadi sombong. Tuhan akhirnya satu waktu menggantikannya dengan kerajaan yang lain. Terus dia bilang, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk pada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tekuknya di bawah Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi di sini ada kata apa? Pedang, ada kelaparan dan penyakit sampar. 3, bahasa Inggrisnya sword, pedang, kelaparan, famine, kelaparan. Yang ketiga pestilence, penyakit sampar. Jadi kita bilang ada 4 sebenarnya yang Tuhan pakai untuk menghukum. Satunya binatang, beast. Tapi beast itu menunjukkan pemindahan kerajaan. Jadi sebenarnya 3 di awalnya adalah pedang, kelaparan, penyakit sampar yang datang pada bangsa. Ya. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan 3 seperti itu. Oke, kita kembali. Oke. Tuhan hukum seperti itu. Ya. Jadi di sini ada sword, famine, pestilence, dan beast. Jadi 4, tapi tadi dibilang kita menghukum dengan apa tadi? Pedang, kelaparan, dan sampar. Itu yang dikatakan. Demikian juga tadi di Yeremia 32 ayat 36. Ya, kalau kita kembali ke Yeremia 32 ayat 36, dikatakan juga sama. Ya, Yeremia 32 ayat 36. Ya, sini dikatakan bukan Yeremia. Ya. Oke. Jadi 36.
Oleh sebab itu firman Tuhan Allah Israel, oke kita share dulu. Ya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ada kata 4 penghukuman. Pedang. Nah, ini bahasa Inggrisnya, jadi kita lihat bahasa Indonesia saja. Sword, ya, pedang. Pedang itu bahasa Inggris strife in the family. Perselisihan dalam keluarga. Ya, dispute the city, perselisihan di kota. Clash in the and war with surrounding people, bentrokan dan perang dengan masyarakat sekitar. Riots, kerusuhan, kekerasan, kejahatan, invasi. Nah, itu pedang. Jadi pedang itu kan saling melukai. Pedang itu menandakan orang yang saling melukai. Ada kejadian di mana di dalam keluarga, kalau keluarga itu tidak takut akan Tuhan, mulai akan ada perselisihan dalam keluarga. Mereka saling menusuk, mereka saling membunuh, mereka saling menyakiti, ya, mereka saling jahat satu sama yang lain. Dan kemudian juga dengan kota, ada perselahan antara daerah ini dalam kota, bentrokan seperti ini. Dan akhirnya perang antar kota, antar bangsa, ya. Ada kerusuhan, riot kerusuhan seperti kerusuhan Mei ya tahun 98 ya. Itu kerusuhan, ada kekerasan, ada kejahatan. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi di dalam satu bangsa, dalam satu kota itu memang diizinkan Tuhan terjadi karena kejahatan kota itu. Karena mereka tidak taat, akhirnya terjadi peperangan, pedang gitu ya di dalam bangsa itu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah famine, ya famine. Oke, sorry. Di sini famine itu kelaparan ya. Famine, kelaparan. Tuhan bisa mendatangkan hukuman di mana mereka kekurangan pangan, mereka dijarah, mereka memiliki masalah keuangan, mereka memiliki hutang, mereka menjadi miskin, mereka menjadi kelaparan. Jadi kita lihat ada kota yang sangat miskin, ada daerah yang sangat miskin. Mereka kekurangan pangan, mereka banyak terjadi masalah keuangan. Ada yang sangat kelaparan karena tidak ada air, tidak pernah hujan. Itu bisa terjadi kalau memang Tuhan menghukum daerah itu dengan kelaparan. Kemudian berikutnya yang penyakit sampar, disease of all kinds, epidemic, premature deaths, pandemic, segala jenis penyakit, epidemi, kematian dini, dan pandemi. Nah, mungkin ini istilah-istilah yang nanti kita akan jelaskan supaya kita mengerti apa sih beda epidemi, apa beda dengan pandemi. Kenapa COVID dibilang pandemi? Nah, yang terakhir itu binatang. Nah, ini bagaimana Tuhan akan buat daerah itu ditaklukkan oleh bangsa yang lain. Ya, otoritas pemerintahan, contohnya Raja Nebukadnezar datang dan mengambil kerajaan Yehuda dan Israel. Kota Yerusalem direbut dan Yehuda ditawan gitu. Nah, inilah yang Tuhan bilang akan dihukum kepada orang-orang, ya, orang-orang. Okay. Kalau kita lihat di sini ada peta yang satu lagi. Di sini ada peta raja-raja yang memerintah. Ya, di sini cara lain dibagi dua. Di sini kerajaan utara, di sini kerajaan selatan. Nah, di sini tahun-tahun tadi kan kita lihat tahun 600-an ya. Tahun 600-an. Nah, di sini tahun-tahun 500 itu ada Daniel. Daniel tuh, nah di sini sudah dihancurkan. Yerusalem ditaklukkan oleh Babilonia, dan kemudian
bait Allahnya bahkan dihancurkan. Ya, bait Allah dihancurkan, kemudian mereka dibuang. Mereka dibuang, kemudian ditawan. Nah, di sini sudah masuk pemerintahan daripada eh, Babilonia, Nebukadnezar. Sini Nebukadnezar di sini. Nah, ini ada kejadian juga yang sama di kita lihat di mana ya? Di Yunus ya. Yunus juga terjadi di daerah sini. Nah, tapi kemudian nanti Nebukadnezar ini tahun 500 lebih dia ditaklukkan oleh Raja Persia, King of Persia. Nah, pada saat ini Yerusalem dan semua tempatnya didudukin oleh Persia. Nah, si Daniel masih tetap jadi pegawai atau orang yang dipercaya di Persia. Jadi hebatnya Daniel itu dia pemerintahan berganti-ganti seperti Presiden SBY ganti dan sampai Jokowi dia ada lah gitulah model itulah Daniel dia diganti Persia. Nah karena Nebukadnezar tidak taat pada Tuhan dia juga ditaklukkan beast ya binatang ditaklukkan oleh Persia. Kemudian ditaklukkan lagi oleh Cyrus ya oleh Cyrus. Nah, di sini ada Darius. Di sini Daniel masih masih ada di sini. Daniel masih ada. Terus sampai Darius Daniel masih ada. Jadi Daniel ada dalam 4 pemerintahan. Baru di sini kisah kejadian di Maleaki, semua Hagai, ini nabi-nabi kecil itu ada semua. Pembangunan kembali Yerusalem ada di sini oleh Zerubabel. Ya, Bait Allah dibangun kembali waktu dalam masa-masa ini. Nehemia ya, Nehemia di sini. Papi tahu tuh cerita Nehemia. Oke. Nah, di sini tahun-tahunnya. Jadi kita lihat bahwa di sini pemerintahan Tuhan tuh mengatur pemerintahan sampai di sini terakhir adalah Hezekia. Oke, ini lain ini sebelumnya. Oke, sampai di sini udah terakhir. Dan sampai di sini habis tahun 460 baru masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru bicara 400 tahun sesudahnya. Oke. Jadi ada bayangan ya bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa, Tuhan menghukum dengan berbagai dan salah satunya yang Tuhan hukum kepada bangsa Israel adalah penyakit sampar. Oke, penyakit sampar yang mematikan. Dan coba sekarang kita coba ganti sedikit dengan topik COVID ya. COVID itu menarik ya. Apakah COVID itu baru pertama kali? Baru pertama kali terjadi di tahun 2020 atau 2019. Sedikit pengetahuan untuk COVID ini. Kita kasih share, kita kasih lihat di bahan baru. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Nah, kelihatan ini
Mami dan Papi atau siapapun sering dengar kan, ada kata yang disebut sekarang pandemi. Sebenarnya pandemi itu apa? Apa itu pandemi? Ya dulu waktu dulu waktu tahun 2020 sekitar bulan Februari dan bulan Maret, kita kan baru masuk ke Indonesia kan dengar-dengar tentang COVID. Terus COVID itu akhirnya ditetapkan oleh WHO sebagai penyakit yang pandemi. Nah, pandemi itu artinya apa? Pandemi itu artinya dia sudah memberi dampak ke seluruh dunia. Coba itu yang kita mau jelaskan. Jadi coba kita lihat di sini. Nah, ini ada satu artikel, dia bilang wabah virus corona di seluruh dunia secara resmi telah dinyatakan sebagai pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan 11 Maret ya. 11 Maret tahun berapa? Tahun 2020 dalam konferensi pers dia bilang pandemi itu sudah COVID-19 itu sebagai pandemi. Nah, waktu mereka menetapkan itu mereka tidak mudah menetapkan karena mereka harus menyelidiki perhatikan apakah COVID itu masuk pandemi. Ya. Apa maksudnya pandemi di sini? Berarti kalau dia sudah mewabah, menyebar dalam keadaan yang sangat parah, tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan. Jadi sudah banget, tapi sudah meluas. Kata pandemi itu menimbulkan kepanikan yang meluas. Jadi alasannya yang jelas, pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruhnya. Kalau penyakit itu baru diselidiki dan dia sudah meluas ke seluruh dunia, dia dikatakan sebagai pandemi. Ya. Jadi artinya pandemi adalah penyebaran antar negara, sudah meluas ke berbagai negara. Ini menurut David Jones ya, dokter pakar profesor di Universitas Harvard ya. Jadi COVID-19 adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona itu sudah ada sebelumnya, tapi belum jadi pandemi. Jadi virus corona itu sudah menyebabkan penyakit-penyakit seperti SARS, MERS, ya satu jenis mereka. Tapi yang COVID-19 ini, ya dengan istilahnya COVID ini 19 ini baru inilah yang menjadi pandemi, artinya mewabah ke seluruh dunia. Artinya apa pandemi itu? Kemungkinannya dia sudah menjadi penyakit dengan tingkat tertinggi kalau dia sudah masuk pandemi, dan ukuran berapa banyak orang yang sakit itu ada di situ. Penyakit ini sudah banyak sekali akan meluas kepada orang-orang banyak gitu. Nah, itu tahun 2020 bulan Maret tanggal 11 mereka tetapkan itu. Walaupun itu belum meluas ke seluruh negara sampai hari ini kan sudah banyak sekali. Ya. Jadi, nah sebelum dia sampai ke pandemi sebenarnya ada tingkatan. Ada tingkatan yang disebut begini. Sebelum ke pandemi ya, tingkatan tingkatan penyebaran penyakit itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama namanya sporadis. Kita kenal istilah sporadis ya. Spontanitas lah. Ketika penyakit itu datang, muncul ya, besok ada lagi sini ya. Wah, ada lagi di sana. Sporadis, dia cuma muncul begitu saja. Nah, itu belum berbahaya. Itu masih tingkat yang rendah lah.
Ya, kita pe internet tadi putus. Ya, tadi internet putus. Oke, jadi masalahnya bukan bukan di sana, masalahnya di sini. Ya, internet tadi putus. Oke. Nah, oke, kita sambung ya. Jadi tadi endemik itu di daerah tertentu, epidemi. Nah, epidemi peningkatan mendadak dalam jumlah kasus atau penyakit. Jadi sudah ada di misalnya sudah meningkat di daerah tertentu itu, sudah meningkat. Tapi biasanya dia terbatas di daerah di populasi di daerah itu. Misalnya dulu ya ada SARS, MERS itu cuma ada di daerah-daerah Singapura, Malaysia, Hong Kong. Tapi Indonesia tidak melanda di situ. Jadi makanya tidak dikatakan sebagai pandemi. Waktu kita pernah jalan-jalan di sana di airport segala macam sudah banyak peringatan dan penyakit itu. Ya misal dulu flu burung, flu babi, ya itu masih tingkatan-tingkatan yang epidemi ya. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan pandemi, itu sudah menyangkut ke seluruh dunia. Berapa negara, bahkan antar benua. Jadi sebenarnya kalau kita dengar, oh pandemi sekarang ya, ini artinya tingkat yang sudah meluas ke berbagai negara. Oke. Nah, sebenarnya eh, ada kasus yang lain misalnya HIV dan tipes ya, HIV dan tipes. Sebenarnya HIV dan tipes itu udah cukup besar juga di Amerika misalnya. HIV itu kan AIDS ya. AIDS setiap tahun ada 50.000 kasus. Tapi AIDS itu belum jadi epidemi. Walaupun sebenarnya udah banyak sekali orang yang mati karena AIDS, karena dia masih tetap dalam jumlah tertentu dan belum meluas ke seluruh dunia. Demikian juga dengan penyakit tipes ya, tipes itu. Nah, tapi ada daerah tertentu kasus tipes bisa cukup besar ya. Sudah dimasukkan dalam golongan epidemi. Kadang-kadang epidemi bertahan di wilayah tertentu. Jadi kan epidemi di bawahnya pandemi ya. Epidemi itu bertahan di wilayah tertentu, tapi kalau sudah meluas dia bisa jadi pandemi. Misalnya dulu tahun 2009 flu babi. Oh, flu babi dulu sudah dikatakan pandemi ya, tapi kita tidak pernah mendengar ya. Tahun 2009 tuh sekitar 11 tahun yang lalu. Kita tidak pernah dengar karena sekarang teknologi sangat berkembang. Jadi kayaknya pandemi itu luar biasa, tapi sebenarnya tahun 2009 flu babi juga sudah dikeluarkan pandemi gitu. Ya. Nah, apa artinya kalau epidemi itu sudah menyebar jadi pandemi? Kalau epidemi itu sudah jadi pandemi, perbedaan terbesarnya adalah pemerintah harus terlibat, bukan cuma sekedar orang sendiri. Pemerintah harus membantu, pemerintah harus mendukung. Dan orang-orang bahkan bisa diizinkan menggunakan obat-obat yang tidak diizinkan, obat yang tidak normal gitu. Kita bisa lakukan apa saja demi kesembuhan orang. Nah, itu kalau dalam masalah pandemi. Jadi kalau kita seperti sekarang virus corona seperti itu, kita mau pakai obat apapun semuanya bisa terima karena itu sudah masuk dalam dalam bagian pandemi kalau tidak salah seperti itu ya. Oke. Nah, tapi istilah pandemi juga orang bilang dalam penelitian di sini masih agak kabur. Epidemi hanya mengacu pada penyakit menular kalau epidemi ya. Tapi bisa juga pada non penyakit, misalnya ada kekerasan senjata dan misalnya obat bius yang menjalar ke berbagai daerah. Mereka minum obat-obat heroin dan sebagainya, itu bisa juga terjadi pandemi yang istilahnya mencelakakan. Jadi bisa juga terjadi seperti itu. Nah, kalau virus corona ini itu kan dimulai dari penyakit pernapasan dari Cina, baru muncul di Amerika, Thailand dan Korea Selatan, baru seterusnya ke berbagai daerah. Ya, pada awalnya tidak diumumkan dia sebagai pandemi. Oke, oke, kita masuk ini pengetahuan bagus supaya kita tahu COVID itu bukan segala-galanya. Di sepanjang sejarah COVID itu sudah ada sebelumnya. Misalnya ada enam penyakit yang pernah ada dalam sejarah di abad ke-21 ini. Ya, misalnya t- eh,
Kan kita kan dapat COVID itu tahun, oke, COVID itu namanya penyakit COVID-19, tapi virusnya namanya SAR. Jadi seperti SARS, CoV-2. SARS itu adalah gangguan pernafasan. Jadi sebenarnya dia masuk hal yang sama dengan penyakit SARS yang dulu, tapi tipenya corona, SARS corona virus kedua. Nah, sebenarnya pandemi itu sudah ada sebelumnya. Nah, ini kita kasih gambaran cepat-cepat saja supaya kita kasih gambaran. Ada 6 penyakit yang menurut artikel ini yang pernah datang di dunia, eh, seperti COVID itu, ya. Pertama itu namanya wabah besar London. Wabah besar London itu tahun 1665, ya belum lahir kita ya. Belum 1665 itu 20% populasi London mati. Korban tewas begitu tinggi sehingga kuburan massal muncul dan ribuan kucing serta anjing yang diyakini sebagai penyebab sumbernya dibantai. Ini disebut penyakit pes. Pes itu karena sumbernya adalah kucing dan anjing, ya mungkin tikus juga. Oke. Biasanya sangat menular, dan itu wabah pes itu menyerang pada bagian paru-paru juga melalui kontak dengan kutu hewan yang terinfeksi. Sebenarnya gejala penyakit pes ini, wabah pes ini adalah demam, tiba-tiba sakit kepala, menggigil, lemah, dan satu lagi kelenjar getah bening yang membengkak, ludak, dan nyeri. Untungnya antibiotik sudah bisa mengobati wabah itu. Jadi udah lewat lah. Kemudian berikut tahun 1918, tahun 1919 itu ada namanya flu Spanyol. Flu Spanyol namanya virus H1N1 tahun 1818 1919. Nah, itu dari mana? Dari unggas, dari burung. Apa yang terjadi pada saat itu? 500 juta orang terinfeksi. 500 juta pada saat itu berapa orang ya? Waktu itu mungkin dikatakan sepertiga dari populasi dunia pada saat itu. Ya mungkin penduduk pada saat itu ya udah 2 miliar cuma ya berarti. Dan tapi di sini ada 50 juta kematian, 50 juta, dan di Amerika sendiri 675 orang. Jadi 50 juta. Sekarang virus corona belum sampai segitulah. Sini udah 50 juta orang mati. Ya. Nah, tahun 2018 itu flu ini sangat ganas dan merusak, efeknya sama seperti corona, merusak paru-paru lebih cepat ya. Korban pandemi virus mengalami paru-paru yang berisi cairan, pneumonia parah, dan peradangan jaringan paru-paru. Persis sama seperti virus corona ya. Nah, jadi di sini dikatakan virus itu produk yang mematikan dari alam evolusi dan pembaruan manusia. Tapi ini kan boleh dikatakan penyakit sampar. Kalau kita bilang seperti kemarin, ini penyakit sampar yang pernah datang tahun 1818. Mungkin ada hukuman pada masa itu, pada bangsa di daerah-daerah Spanyol. Bukan cuma Spanyol, Amerika juga kena. Kemudian ketiga ada namanya flu Asia. Flu Asia namanya H2N62. Itu orang lebih kenal mungkin flu Singapura ya. Flu Singapura. Dan kemudian flu Hong Kong. Diperkirakan 1,1 juta orang meninggal di Asia. Ya, di seluruh dunia, 1616 di Amerika Serikat. Ya, tahun 68 itu tahun berapa ya? Tahun 57. Tahun 68. Ya, tahun 68 kita 4 tahun. Tahun 68 flu Hong Kong juga, namanya H3N3. Sama, itu merusakkan bagian paru-paru juga. Oke. Terus kemudian tahun 2009. Nah, 2009 sebelum COVID-19 ini, 2019 itu flu babi. Flu babi sebenarnya sudah digolongkan pandemi juga. Ya, flu babi ada berapa orang yang meninggal? Datanya ada 60,8 juta kasus. Kemudian 275.000 rawat inap, 1241 kematian. Nah, ada di Amerika Serikat seperti itu. 575.400 orang meninggal. Jadi setengah juta orang. Dan dia menyerang anak-anak, orang dewasa. Nah, kemudian HIV juga masuk dalam golongan penyakit yang menular, yang berbahaya, yang tidak ada obatnya kan. HIV, AIDS ya, itu menyerang orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang perilaku seksual menyimpang dan orang-orang gay, homoseksual. Nah,
Dia ada sekitar 1,1 juta orang meninggal itu kebanyakan. 65 juta orang terinfeksi dan 25 juta kematian. Sudah 25 juta. Nggak diberitakan AIDS ini udah banyak sekali orang mati 65 juta. Oke, jadi kita akan sambung nanti ke depan, tapi besok-besok kita akan sambung. Tapi kita lihat sini bahwa ini corona ini bukan pertama kali, itu sudah ketujuh kan yang terjadi dalam abad ini. Nah, kalau nanti kita lihat sebenarnya sebelumnya di Alkitab apa-apa saja yang dimasukkan pandemi, dan kita bisa diskusi yang mana yang masukkan pandemi di Alkitab. Tapi tujuannya apa? Ini adalah penghukuman karena orang melakukan dosa di daerah-daerah tertentu. Tuhan hukum dengan penyakit sampar. Jadi penyakit sampar, penyakit yang menyerang, membunuh banyak sekali orang. Nah, kita harus tahu bagaimana jalan keluarnya. Kita akan lihat besok, ya kita akan lihat besok bagaimana jalan keluar yang ada di Alkitab sewaktu kena pandemi, kena penyakit sampar. Apa yang dilakukan umat Tuhan pada saat mereka kena penyakit sampar? Nah, ini harus kita jadi pelajaran. Nah, kita harus melakukan hal yang sama secara rohani. Kita harus melakukan hal yang sama, bukan cuma sekedar oke, kita buat vaksin, kita buat gini-gini. Kalau tidak akan muncul lagi berapa tahun ke depan, ya virus yang baru, yang akan pandemi yang baru lagi karena akarnya tidak disembuhkan. Setiap generasi bertanggung jawab untuk kehidupannya. Pada generasi sekarang, tahun sekarang di mana kita hidup, kita harusnya berespon dengan benar. Ya mungkin flu babi, flu Spanyol yang tahun 1918, orang harusnya berespon pada saat itu. Ya bisa saja mereka bertobat, bisa saja mereka melakukan segala sesuatu walaupun tindakan medis ada. Oke, jadi ini kita belum banyak bicara tentang bagaimana mengatasinya. Kita lebih lihat akibat kenapa dan bagaimana Tuhan menghukum. Nanti besok besok kita akan lihat bagaimana mulai mengatasinya, ya supaya tidak terlalu panjang. Sekarang aja udah lumayan panjang, ya. Tapi kita senang kita bisa dapat tambah pengetahuan. Kita sendiri belajar ya. Kita mempersiapkan bahan ini, kita sendiri belajar dari Alkitab, belajar juga dari ilmu pengetahuan. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang kalau ada mau pertanyaan, silakan. Oke. Kasih suara dulu. Iya. Ya, siapa saja mau 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 kasih komentar, mau tanya supaya kita bisa diskusi. Nah, cuma bertanya no, ngana ada apa di mana itu buku? Buku apa? Itu buku buku pelajaran ini no. Ya itulah makanya kita bilang kita senang, kita juga dapat pelajaran. Kita cari-cari di bahan-bahan di internet, kita cari bahan-bahan, akhirnya dapat juga. Memang torang selalu bicara-bicara ini Tuhan somar apa torang. Selalu cuma bilang begitu. Ah, Iya toh? mm, Dia enggak bilang itu dari Alkitab dari mana dari contoh-contoh yang Anda bilang tadi. Cuma orang bilang memang orang berdosa. mm. Manusia cuma itu tuh orangnya bilang sampai Tuhan tuh marah. Cuma itu tuh orangnya bilang. Hah? Ini orang selalu cerita. Ya, ya, Hmm. ya. Jadi Itu kalau betul. Marinda dulu orang Karena ini sudah masuk tadi kan istilahnya pandemi, sudah menyangkut masyarakat banyak. Ya masyarakat harus harus sadar itu. Iya. sama kalau cerita begitu. Tapi dapat pelajaran ya Mami ya, dapat lihat ya. Tadi pelajaran tentang raja-raja juga baru lihat mungkin Mami ya. Raja-raja punya turunan-turunan raja. Iya. Hmm. Dengan
dengan anak saya pelajaran begitu tuh orang belajar, no? Ya, Heeh. karena kalau orang lain kali nyenet tahu kalau itu tahun berapa gitu. Papi itu suka belajar sejarah kan. Oh iya, Iya. Biasa kesimpulan. Oh, papi batenga sedikit, batenga Patengah. ya dapat dengar kalau dari pinggir. Ya tuh istilah sampar dan pedang dulu sampai di flu babi deh ini ternyata sembuh jo. Iya toh hilang juga. Iya, Iya, iya. hilang juga terus Sebenarnya nyenak hilang sampai sekarang masih ada. masih ada tak? Cuma dia karena so ada vaksin, Iya, so ada DP obat. berkurang iya dapat maksudnya ada obatnya. Nah, cuma kan so banyak orang mati. Iya, So terlanjur banyak orang mati. So banyak sekali seperti flu Spanyol so berapa orang mati? 50 juta orang. iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau lebih cepat itu orang-orang sadar kan kita lihat di Alkitab sepanjang orang-orang belum sadar itu akan berlaku terus tapi sewaktu orang sadar itu cepat hilang sebenarnya itu nanti kita akan lihat Hmm. satu waktu memang itu bagus papa bilang kita juga percaya ini masa ini cuma bukan bukan terus menerus ya mungkin 1 tahun masih ada tapi satu waktu akan hilang lagi akan jadi normal. Nah, dan dalam seperti itu orang harus berjaga-jaga lah. Satu peringatan untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya tidak datang lagi penyakit yang baru lagi. Cuma tadi tuh sejarah raja-raja dulu-dulu itu baru sekarang kita ada yang baru tahu. Ada ya di Alkitab. Tapi secara terperinci begini, ya kalau boleh mau kopi kalau ada. Oh iya iya iya, Kita kan suka membaca cerita begitu. ya kita nanti kirim Pak Kalenda di Iya. file tadi kan, kita akan Ini kirim di grup. Nanti bisa lihat. karena ini so luas sekali ini. Yo. Sampai di Melaik itu. Ah, Baru tahu no kalau Yeremia itu nabi terkebelakang. iya iya. Oh, begitu dan. Kita juga pikir Yeremia lebih dulu dari saya. Ya, iya. Iya karena enggak ada. Iya, sekarang begini. so Padahal Nabi Yeremia itu adalah disebut nabi besar karena dia tulisan banyak sekali. Paling banyak di Alkitab tuh nabi kitab Yeremia. Jadi memang terakhir itu Tuhan kasih banyak peringatan sekali. Maka orang tetap nyenak dengar. Nah, dia pengen di peringatan katukang. Apa jadi bilang nanti dikirim apa? Salinan. Ya, Hmm. nanti kita kirim. lebih bagus. Ada dasar. Jadi kita bahas firman ini kan dasarnya wah, ya, nyenak sembarang. Ya nak sembarang mau bilang. Kan Hmm. kan orang biasa hari Natal baru dihidupkan nama nabi-nabi yang bernubuat Iya. yang berkaitan dengan kelahiran. Yang Berarti agak batin sedikit, Pak. umum begini. Mama juga tak. Saya bilang dia kebanyakan di sini atau selalu kak nanti timbul tuh itu nabi-nabi bernubuat kalau menjelang hari Natal. Jadi cuma siapa yang terkait dengan di situ tuh. Oh iya, nubuatan datang. Kalau itu semua banyak tahu itu. Pendeta-pendeta selalu bilang begitu. Cuma tuh dari awal kemarin itu Yehuda Israel keturunan sampai perjanjian baru kan, orang pendeta saja mungkin belum ada ini. Nah, semua ada ini skema begini. Karena ini kan mesti dicari. Iya.
Jadi pengetahuan ini nyenak semua tahu papi. Orang orang ada gali baik-baik dan sesuai DP konteks, sesuai DP maksud tuh. Sampai di mana gitu ceritanya. Masalah tuh sumber bacaan mungkin ya terbatas tuh. Ya. Itu tanda Nenek, nenek sempat mau simpulkan begini. So, oke. So berhenti tuh jam? Ya, Sudah? Ya. sudah. Baik, baik Jo ya. Oke, terang berhenti, terang sambung lagi besok. Nanti terang berdoa dulu. Berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami bahas, biarlah ini menambah kekuatan iman kami dan pengetahuan lebih baik lagi dalam mengenal Engkau. Biarlah besok-besok, hari-hari besok ini menjadi fondasi yang kuat, benih yang bagus di mana kami akan berbuah dan bertumbuh karena kami tertanam akan firman-Mu. Berkati hari ini Tuhan, kami percaya semuanya akan diberkati, semua akan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, besok pagi ya.